Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertanya-tanya kepada seorang penjual sayur. Mungkin kalau di daerah Binturung, Linten dengan Sebangau orang ini tidak asing. Kehilangan Ini HP. orangnya Kehilangan HP. Itu anak Pak saya. Bahar. Kebetulan beliau ini adalah seorang penjual sayur ya, buah-buahan yang kesehariannya itu dari rumah sekitar 2 km ya, 3 kilo. Ada 3 km ke Seompa ya. Sedangkan di Sebangau ke Sebangko sini Lintang 5 kilo. 5 kilo ke Lintang ya. Jadi Dari Lintang ke ke sini sudah berapa? ada sekitar Apa Anda 9, 10 lebih? iya. Ada 10 kilo lebih ketika beliau ini membawa angkongnya yang berisi sayur dan buah-buahan seperti buah pisang. Dan beliau ini sudah lama di Kalimantan. Beliau adalah seorang perantau yang meninggalkan kampung halamannya sejak kecil, yaitu dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Jeneponto. Siapa lagi nama lengkapnya, Pak? Bahar. Pak Bahar. Istrinya sekarang di Sebangau. di Sebangau. Orang asli Orang apa, Jawa. Pak? Orang Jawa. Ada anak. Ada anak satu. Itu yang kehilangan HP. Oh, kehilangan HP jatuh. HP apa itu, Pak? Pipo. Pipo. Baru ya? Mm-mm. Iya, jadi dia kehilangan HP juga ini di wilayah Bubunga dan kebetulan ada telepon akhir ya. Mm-mm. Dan sempat mengatakan bahwa HP-nya ada, cuma ndak kenal namanya. Mudah-mudahan HP-nya ada, Pak. Oh ya, aku mau tanya-tanya, Pak, ini. Selama jualan sayur sudah berapa lama, Pak? Pokoknya mulai tahun 2007 kalau nggak salah. 2007 ya, di perusahaan ini, Pak ya. Tapi Kamu mulai di PKS lama? di PKS lama, tapi kan tinggal di Sebangau, Pak ya. Tinggal di Sabangau. Kalau dulu itu masih memakai apa, Pak? Angkong atau Ya pakai angkong awalnya. awalnya ya, baru Pakai sepeda motor. sepeda motor. Kena musibah, kembali lagi pakai angkong. Jadi kalau waktu naik motor itu sama ibunya ya, dibonceng. Tiap hari sama ibunya terus. Iya. Tapi semenjak kecelakaan Ya enggak atau pernah sudah ikut. Kembali lagi pakai motor. begitu. Itu aku dengar-dengar kalau ibunya ada anaknya juga ya yang dibawa ya. Mm-mm. Iya. Ada anaknya dua. Justru itu yang menyebabkan bapak kecelakaan begitu ya. Heeh. Bagaimana semenjak kecelakaan itu, Pak? Kenapa bapak? Bagaimana keadaan anaknya itu, gila atau gimana itu, Pak, dasarnya? Nah, sebenarnya kalau kita yang memikirkan orang yang bodoh kayak gini, Iya. kayak aku ini, itu sebenarnya kayak orang pura-pura saja. Nah, karena kalau betul-betul orang stres atau orang gila, itu kan beda. Beda ya. Kalau orang stres itu kadang-kadang kita Iya. dia ndak tahu membaca, Iya. dia ndak mengenal orang. Iya. Kalau orang gila, kalau kita habis dibikin begitu, dia kan ndak lari, Iya, tetap dia bertahan. ini waktu dia menebas Nah, waktu ditimpa sama aku itu langsung dia berdiri, langsung lari, langsung lari. bawa parahnya lari. Coba dilihat, Pak, Nah. tangannya dulu, Pak, yang bekas itu tebasannya. Wah, ini kawan-kawannya. Nah, jadi waktu Hilang pergelangan tangan, Pak ya. tidak hilang. Hilang. Nah, jadi waktu kejadian kan sepi orang di situ. Itu adiknya aku suruh lari. Iya. Jangan bertahan, lari saja, tinggalkan saja aku. Iya. Kan aku sudah jatuh. Iya. Nah, waktu Oh, saya adiknya ada itu, dia mau ada di bertahan. dalam rumah dia mau nolong aku, tapi Iya. aku suruh lari. Jangan sampai dia juga celakain adiknya ya. Ya jangan sampai, karena itu kan adiknya sudah duluan dia potong kemarin itu lehernya itu. Oh ya Allah, tapi Kan bekas di sini. iya di lehernya, iya. Pernah saya dengar itu, Pak, kemarin. Udah beberapa Nah, tahun setelah itu mamanya lagi dipukul. Hmm. Sudah 2 kali tuh mamanya dipukul. Kejadian itu mungkin dia agak dendam sama aku, nah karena dia ndak berani baku ada apa mungkin sama aku. Mungkin dia dendam itu waktu dipukul mamanya, saya langsung pukul juga dia. Oh.
Baru itu saya tarik keluar dalam rumah. Iya. Mungkin dia dendam, tapi kita tidak tahu. Iya. Itu waktu kejadian Bapak ditebasi itu enggak memang berniat membunuh atau gimana? Atau kaget atau gimana? Waktu Ditebasi itu, Pak. Kenapa dia tidak sekalian dia mau celakai dimatikan Bapak itu atau yang tidak gimana? tahu, nah karena Ada penyesalannya mungkin langsung ya. mungkin karena dilihat aku berdiri sudah di situ, langsung dia lari. Oh, mungkin Ya, dia nggak kira mau melawan bahaya ini. Nah, mungkin Iya. pikirannya mungkin ada lari ke situ. Iya. Tapi seandainya Bapak berniat mau mencelakai bisa. Sudah bisa. Tapi bagaimana waktu ditebas itu Karena Bapak tidak ada dendam untuk mau membalasnya atau Tidak pikirannya? ada sama sekali. Bagaimana pikiran Nah, Bapak waktu itu? Karena pikiran saya waktu ditimpa saku, memang parang ada di kandang sama aret. Iya. Sudah kuasa. Kan rencana mau ngaret, Iya. mau ngambil rumput. Iya. Tapi itu satu kali saja saya angkat kakiku ke sebelah itu sudah langsung kupegang parang itu. Seandainya aku niat mau bunuh dia itu anak-anak, ku bunuh dia. Tapi tidak ada Pak ya. Tidak ada, Untuk kesehatan. karena pikiran saya lari ke anakku itu sama istriku. Iya ya alhamdulillah. Kalau saya membunuh atau dibunuh, Iya. ya mungkin lebih menderita anakku, nah karena anakku masih kecil. Iya. Jadi di situ aku berpikiran tidak ada sama sekali bilang mau niat itu mau membalas, tidak. Hati Bapak mulia sekali. Tidak. Nah itu waktu selesai kejadian ibunya di mana Pak? Di tempat orang ada acara di Oh, situ, ada orang acara. melahirkan, dia bikin bantu-bantu di situ sama anaknya anakku yang perempuan ini. Iya. Terus bagaimana waktu Bapak kecelakaan tuh sampai ke rumah sakit itu Pak atau di puskesmas atau di Waktu puskesmas? dia lari sudah yang habis timpa saku ini, Iya. aku kan adiknya tuh kan kusuruh lari, Iya. nggak usah nolongin aku. Iya. Jadi habis itu kulihat tanganku tuh dibawa begini, mencolok di di pohon lombok. Iya. Jadi di pohon lombok itu langsung masuk begini Oh jari-jarinya. jalan tuh anu. Iya, jari. waktu dia putus kan saya lihat. Jalan begini. Nah, dia langsung bukan jalan kayak gitu, begini dia. Oh langsung lari begini Pak Langsung ya. begini, langsung Iya. tersangkut di pohon lombok kayak gini jari-jarinya Iya. masuk. Di bolong bercabe. Ku ambil, ku naikkan begini, Iya. ku ikat pakai kain itu. Oh sempat diikat dulu. Sempat, kan udah pernah aku sadar terus saja. Iya. Jadi aku ikat pakai kain begini, Iya. langsung ku berdiri. Di situ ndak ada kesadaranku di situ, langsung aku gantung kayak gini, langsung jatuh. Oh. Jatuh begitu, ku ambil lagi, ku naikkan, ku ikat lagi. Iya. Jadi tuh adiknya di depan sudah dekat rumah neneknya. Iya. Suruh lari terus, aku bilang lari. Iya. Nah, jadi sekalinya ndak ada sudah kakaknya dilihat di situ, sudah lari kan duluan, Iya. sudah hilang, bawa parah nyawa lari. Pisau kecil satu. Iya. Nah, Ah. sudah ke belakang dia, Iya. sudah ke belakang dia. Langsung itu yang ngambil tanganku tuh kasih yang masukkan di kresek itu. Iya. Aku tinggal sudah, aku jalan kaki ke puskesmas. Iya. Jalan kaki ke depan. Jadi jalannya itu kayak aku ndak punya luka. Ah, padahal darah banyak keluar ini pasti. Cuma gantung kayak gini kan, cuma jalannya tuh aku santai saja supaya jangan aku dilihat orang. Iya. Jadi orang itu ndak ada yang tahu dulu, ndak ada yang tahu. Belum. Jadi sebelum aku masih jalan di depan rumah adik iparku tuh naik ke sana. Rencana mau tunggu di situ di belakang puskesmas. Iya. Sekolah SD, SMP. Iya. Mau tunggu di belakang saja supaya jangan ada orang melihat aku. Iya. Karena ada acara di situ yang mau kulewati itu. Oh, baru mamaknya ada di situ. Nah, mamaknya ada di situ. Iya. Nah, sekalinya aku sudah kayak agak perih sudah tanganku. Iya. Mampir sudah di depan warung itu di bawah sawit itu yang mau naik di sekolah SMP itu. Iya, di situ. Ada di situ sawitan di situ satu. Ada warung kan di situ sebelah kanan. Iya. Dia akhirnya Keluar dia namanya yang waktu masih hidup dia namanya Mbak Suni. Iya. Oh, udah meninggal. Nah, itu namanya Mbak Suni. Jadi dia yang pertama melihat aku di situ. Iya. Loh, Bahar, luka Bahar. Iya. Kan kasih begini tanganku di lututku. Iya. Netes sekali-sekali ada, sudah iya. darahnya ndak Iya. sudah. Tapi diikat itu Pak ya, diikat ya. Enggak, ku biarkan. Enggak. Ya Allah.
Kubiarkan saja itu kan sudah mau kering. Iya. Kan ku anu di rumah kemarin itu kan langsung ku kasih begini dia. Iya. Didoakan lah. Ku sapu 3 kali, Iya. sudah tertahan darahnya. Iya. Makanya di jalan itu ndak ada Obat bekas. obat kontak darah ya, Nah, supaya ndak banyak langsung keluar. ku sapu kayak gitu. Kulihat ya alhamdulillah sudah mulai kering. Iya. Jadi aku mampir di situ. Kenapa? Itu perempuan yang di warung-warung itu keluar, dia melihat aku di situ duduk. Langsung dilihatnya tanganku.